Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zazilfiatur Rohma dengan NIM 232010200 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi perubahan manajemen pada divisi Finance and Accounting dalam kasus transformasi digital PT Maju Bersama Indonesia. Nah, kasus ini sendiri itu dilatar belakangi oleh keinginan dari pimpinan PT Maju Bersama Indonesia untuk melakukan sebuah transformasi digital secara besar-besaran begitu pada semua divisi. Nah, dengan menggunakan sistem berupa sistem ERP, penggunaan sistem berbasis cloud, database office maupun penggunaan digital communication tools begitu. Nah, transformasi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan dalam pengambilan keputusan, dan akurasi data di seluruh divisi. Nah, termasuk dalam divisi Finance dan Accounting. Namun, dalam perencanaan transformasi ini itu terdapat beberapa tantangan dan resistensi dari para karyawan. Nah, resistensi ini itu disebabkan oleh kekhawatiran dari para karyawan dengan adanya sistem baru, sistem digital baru, ini akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Lalu juga kesulitan adaptasi, khususnya bagi karyawan senior dengan penggunaan teknologi digital ini. Nah, karyawan itu juga sudah merasa nyaman dengan sistem kerja yang lama dan juga kurangnya penjelasan dan informasi dari pimpinan mengenai apa manfaat dari transformasi yang akan dilakukan ini. Nah, dari tantangan ini perlu dirancang sebuah strategi agar perubahan maupun transformasi ini tuh bisa berjalan dengan lancar begitu. Nah, yang bisa dilakukan oleh kepala divisi itu yang pertama bisa melakukan analisis baik dari stakeholder internal maupun eksternal begitu, seperti dari kepala divisi sendiri, staf administrasi, tim keuangan, audit internal maupun eksternal, dan regulator ini bisa dari OJK maupun DJP. Nah, kepala divisi juga bisa memetakan stakeholder ini mulai dari yang memiliki pengaruh paling tinggi dan sampai pengaruh paling rendah begitu. Lalu kedua, itu bisa menganalisis bentuk-bentuk resistensi yang ada pada divisi Finance dan Accounting sendiri. Seperti contohnya resistensi kognitif yang berupa kurangnya pemahaman dalam mengetahui tentang manfaat ERP sendiri. Lalu resistensi afektif yang berupa penolakan secara emosional dari karyawan yang disebabkan oleh ketakutan atau kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Lalu ada resistensi perilaku, yaitu penolakan secara langsung dalam perilaku bekerja, seperti dalam penolakan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pimpinan sendiri. Lalu kita juga bisa menganalisis resistensi ini dengan menggunakan force field analysis. Jadi kepala divisi ini harus menganalisis kekuatan mengenai kekuatan pendorong ataupun penghambat dan strategi dalam mengatasi penghambat-penghambat ini. Nah, kekuatan pendorong ini itu bisa berasal dari dukungan manajemen atau pimpinan tertinggi ya dari perusahaan. Nah, itu. Lalu ada juga dorongan dari tuntutan efisiensi dalam pelaporan keuangan sendiri. Lalu juga tekanan regulasi ya dari OJK maupun DJP sebagai regulator untuk melakukan transparansi digital dalam pengelolaan keuangan. Nah, strategi yang bisa digunakan dalam model ini tuh menggunakan model hybrid ADKAR dan Kotler. Mengapa menggunakan itu? Karena penggunaan metode ADKAR ini membantu perubahan dari sisi individu, yaitu berupa kayak seperti pembangunan kesadaran, lalu menuju ke keinginan untuk melakukan perubahan sendiri, lalu kemampuan dalam mengimplementasikan perubahan dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan seperti itu. Nah, sedangkan penggunaan metode Kotler itu mengatur bagaimana langkah perubahan ini dalam sektor organisasi. Nah, itu dengan cara membangun urgensi terlebih dahulu, urgensi dari implementasi
implementasi perubahan itu sendiri. Nah, dengan cara membentuk tim perubahan dan menanamkan budaya baru pada seluruh karyawan maupun seluruh divisi yang ada pada organisasi tersebut. Nah, strategi hybrid ini tuh bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan strategi komunikasi yang terbuka, seperti sering-sering membuka forum diskusi. Lalu yang kedua, dengan pimpinan perlu melakukan dan memberikan program pelatihan dan peningkatan kemampuan baik dalam skala tingkat dasar, praktek maupun skala lanjutan kepada semua karyawan maupun semua divisi yang ada. Lalu yang ketiga, melakukan quick wins. Quick win ini itu seperti uji coba implementasi sistem ERP dalam proyek yang berskala kecil. Nah, tujuannya itu untuk menunjukkan manfaat nyata dalam waktu yang singkat. Nah, seperti contoh pelaksanaan e-invoice ataupun laporan keuangan secara digital, seperti itu. Lalu yang keempat, ada pemberian penghargaan dan apresiasi pada tim yang sudah aktif dalam melakukan implementasi sistem ERP sendiri. Lalu yang kelima, selalu melakukan evaluasi dan perbaikan berulang-ulang setelah mengetahui hasil dari uji coba quick wins itu tadi, seperti itu. Nah, strategi tadi itu bisa dilakukan dengan membuat road mapping. Mapping sendiri ini bisa terdiri dari yang pertama yaitu sosialisasi ataupun pretest. Pretest ini tuh dilakukan untuk mengukur kesiapan digital dari para karyawan sendiri. Lalu yang kedua, memberikan pengetahuan dasar digital berupa keuangan dengan melakukan pengenalan konsep ERP. Lalu yang ketiga, ada perencanaan implementasi dengan menyusun SOP baru dan melakukan pengecekan pada kesiapan data dan sistem yang akan dijalankan. Lalu yang keempat, ada manajemen risiko dengan mengantisipasi kesalahan dan membuat mitigasi berupa sebuah panduan kontrol begitu. Lalu yang kelima, melakukan implementasi ERP pada divisi finance dengan melakukan uji coba di beberapa unit terlebih dahulu atau di skala kecil, seperti itu. Lalu yang keenam, ada optimalisasi dan quick wins dengan menunjukkan, jadi ketika uji coba berhasil itu kita bisa menunjukkan hasil dan manfaat nyata dari penggunaan sistem ERP tersebut. Lalu yang ketujuh, mulai merubah budaya digital, budaya organisasi itu yang ada dalam perusahaan dan memberikan sistem reward kepada semua karyawan yang sudah melaksanakan implementasi perubahan tersebut. Lalu yang terakhir, ada melakukan proses dan evaluasi dalam mengukur hasil dan peningkatan kemampuan digital, seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.